Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Vera Febrianti, NPM 180600120. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai mata kuliah pembelajaran tematik yang diampu oleh dosen Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok 9, kelompok 10, kelompok 11, kelompok 12, dan kelompok 13. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari kelompok 9 terlebih dahulu atas nama Devi Lestari yang bertanya tentang di dalam karakteristik langkah-langkah pembelajaran terpadu tersebut ada kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Kemudian yang ditanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang dapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Devi Lestari. Dalam buku Ferry Tirtono, Magister Pendidikan cetakan pertama tahun 2018 yang berjudul Pembelajaran Terpadu SD. Dalam hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat kebutuhan siswa. Artinya, di dalam pembelajaran terpadu, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pembelajaran terpadu dikembangkan dengan landasan pemikiran progresivisme, konstruktivisme, develop me, approach, dan praktis atau yang disebut dengan DAP. Kemudian ada landasan normatif dan landasan praktis, yaitu menurut teori Tirtanto dalam Kemendikbud tahun 1996 halaman 5. Di mana dalam landasan progresivisme menyatakan bahwa pembelajaran harus berlangsung secara alami, tidak artifisial. Kemudian landasan konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Kemudian yang ketiga, landasan atau prinsip DAP menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan emosi, minat, dan bakat siswa. Kemudian landasan normatif menghendaki bahwa pembelajaran terpadu hendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ide yang ingin dicapai oleh tujuan-tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memberikan kemudahan untuk tercapainya kesempatan yang kaya untuk melihat dan membangun kaitan-kaitan konseptual. Hal ini akan terjadi bukan saja dengan memberikan pengetahuan baru kepada murid, tetapi juga dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menetapkan pengetahuan yang baru diperoleh, serta untuk menetapkan konsep yang baru itu dalam situasi yang baru pula. Menurut Tisno Hadi Subroto dan Ida Siti Hendrawati tahun 2004 halaman 11. Oleh karena itu, pembelajaran efektif membantu peserta belajar secara terpadu dalam mencari keterkaitan antara yang sudah dialami oleh siswa dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran efektif, guru tidak memberikan pengetahuan saja, melainkan perkembangan pengetahuan yang telah diperoleh sehingga menjadi pengetahuan baru. Dengan itu, siswa bisa dapat menerapkan pengalaman itu atau pengetahuan itu secara baru dalam situasi dan kondisi yang baru. Itu jawaban dari saya tentang pertanyaan dari saudari Devi Lestari. Yang selanjutnya pada kelompok 10 yang bertanya atas nama Siti Zubaida dengan NPM 180600067. Yang pertanyaannya adalah, di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian otentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Zubaida. Ciri-ciri penilaian otentik sebagai penilaian di dalam kurikulum 2013 meliputi yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil ataupun produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengukur data.
Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik di setiap hari. Kemudian penilaian yang harus menekankan dalam pengetahuan atau keahlian peserta didik bukan kelulusan atau kuantitas, yaitu menurut Kunandar tahun 2013 halaman 8 sampai 39. Pertanyaan dari saudari Siti Zubaidah tentang ciri penilaian otentik saya dapatkan melalui jurnal yaitu Journal of Historic Education dari Universitas Negeri Semarang pada halaman 4 sampai dengan 5 dengan judul jurnal Pelaksanaan Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Purworejo kelompok pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Yang kedua yang bertanya adalah atas nama Salsabila dengan NPM 180601110. Yang pertanyaannya adalah apakah yang menjadi kendala pada penilaian otentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Salsabila. Pelaksanaan penelitian otentik, guru mengalami beberapa kendala, diantaranya karena banyaknya teknik dan instrumen yang harus digunakan membuat para guru atau relawan efeknya hanya bisa menggunakan beberapa teknik dan instrumen untuk bisa melakukan penilaian. Selain itu, peraturan dari pemerintah juga sering berganti-ganti yang membuat guru harus selalu update untuk mengetahui peraturan baru padahal tidak semua guru bisa dengan cepat update informasi, terutama bagi guru senior yang dalam hal teknologi masih kurang dibandingkan dengan guru muda. Dan tidak jarang juga harus merombak RPP yang sudah dibuat untuk 1 semester. Terkait sarana dan prasarana yang bisa dikatakan masih kurang, selain itu juga ada beberapa yang rusak dan tidak langsung diperbaiki. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penilaian otentik, yaitu yang pertama ialah dengan mempelajari lebih dalam mengenai kurikulum 2013 khususnya penilaian otentik dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan pelatihan. Yang kedua, guru berusaha untuk koordinasi dengan pihak kurikulum serta guru lain untuk update informasi terbaru mengenai kurikulum 2013 yang tiap tahunnya bisa berganti 2-3 kali perubahan atau revisi. Yang ketiga, melakukan moving class atau tukar kelas dengan kelas lain yang sarana dan prasarananya lebih mendukung untuk sementara waktu. Untuk jawaban dari saudari Salsabila, saya mendapatkan sumber dari jurnal yang sama, yaitu Journal of History Education Universitas Negeri Semarang pada halaman 4. Dengan judul jurnal Pelaksanaan Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Purworejo kelompok pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian pertanyaan yang ketiga atas nama Dianur Alif yang menanyakan cara melakukan penilaian otentik, yaitu cara melakukan penilaian otentik ya menurut Isham halaman 13 tahun 2013. Penelitian otentik dalam istilah yaitu menciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penelitian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan dengan cara menstimulus situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata atau dunia luar lingkungan sekolah, yaitu menurut Himsme tahun 1991. Dalam hal ini adalah simulasi yang dapat mengekspresikan prestasi atau performance siswa yang ditemui dalam praktik dunia nyata. Penilaian otentik dapat dibuat oleh guru sendiri.
Guru secara tim atau guru bekerja sama dengan siswa. Dalam penelitian otentik, keterlibatan siswa sangat penting. Asumsinya, peserta didik dapat melakukan aktivitas pembelajaran secara lebih baik jika mereka tahu bagaimana yang akan dinilai. Peserta didik diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman lebih dalam tentang pembelajaran atau tujuan pembelajaran secara mendorong kemampuan belajar yang tinggi. Pada penilaian otentik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi, pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Penilaian otentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi, dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Karena itu, penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran guru dan peserta didik berbagai pengalaman tentang kriteria kerja. Dalam beberapa kasus, peserta didik bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan harapan atas tugas-tugas yang mereka harus lakukan. Penilaian otentik sering digambarkan sebagai penilaian atas berkembangnya peserta didik karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar, bagaimana belajar tentang subjek. Penilaian otentik harus menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang apa yang harus atau yang sudah dan yang belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Kemudian atas dasar itu guru dapat mengidentifikasi materi yang sudah layak dilanjutkan untuk materi apa dalam kegiatan remedial yang harus dilakukan. Sedangkan untuk pertanyaan dari saudari Dian yang menanyakan tentang cara melakukan penilaian yang otentik, saya mendapatkan sumber yaitu dari Journal of Historic Education Universitas Negeri Semarang halaman 3 dengan judul jurnal Pelaksanaan Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Purworejo kelompok pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian untuk kelompok 11, pertanyaan pertama atas nama Dewi Liana Putri dengan NPM 180600107. Yang pertanyaannya adalah pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan yang ideal untuk mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian yang ditanyakan adalah maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Liana Putri, yaitu maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal adalah di mana suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan antara kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masih terjadi saat ini dengan kondisi yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan. Hal ini tergambar dalam sebuah kondisi pendidikan aktual dengan pendidikan ideal kurikulum 2013 Kemendiknas, penilaian yang dilakukan oleh guru. Jika kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dapat teratasi dengan baik, maka akan terlahir sebuah generasi penerus bangsa yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan seperti berakhlak mulia, beriman, bertawakal, memiliki intelektual yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja yang bermasyarakat. Upaya pengembangan sebuah kurikulum yang akomodatif merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti perkelahian pelajar, korupsi, curang saat melakukan ujian, dan lain sebagainya. Maka diharapkan dengan mempersingkat ruang lingkup kondisi aktual, maka guru dituntut untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang bertujuan untuk dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat berpikir kritis dan jernih serta dapat berkomunikasi dengan baik.
yaitu sumber yang telah saya baca pada kelompok 11 ini bersumber pada buku Kurniawan Denny pada tahun 2014 dengan buku yang berjudul Pembelajaran Tematik. Kemudian pertanyaan kedua atas nama Atmarida dengan NPM 180600124 yang bertanya, pada penelitian kurikulum 2013 memandang bahwa penelitian pembelajaran dianjurkan untuk melihat perkembangan dan kualitas proses hasil belajar dengan memperhatikan seluruh aspek psikologis, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ditanyakan bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilaksanakan secara online. Jawabannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring, contohnya pada mata pelajaran matematika secara pandemi COVID-19, maka pendidik harus memenuhi 10 saran dari responden. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan melalui video call. Yang kedua, pemberian materi pembelajaran yang ringkas. Kemudian yang ketiga, meminimalisir pengiriman materi dalam bentuk video berat untuk menghemat kuota. Yang keempat, pemilihan materi dalam video harus berdasarkan kriteria bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang kelima, tetap memberikan materi sebelum penugasan. Yang keenam, pemberian soal yang variatif dan berbeda setiap peserta didik. Kemudian yang ketujuh, pemberian tugas harus disertakan pada variatif kerjanya. Kemudian yang kedelapan, pemberian tugas sesuai dengan jadwal pembelajaran. Yang kesembilan, meningkatkan peserta didik jika ada tugas yang diberikan. Kemudian yang ke-10 itu adalah mengurangi tugas. Jawaban dari saudari Atmarida saya dapatkan dari sumber yaitu Journal of Islamic Education volume 2 nomor 1 pada tahun 2020 bulan Mei yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi COVID-19 pada Mata Pelajaran Matematika. Yang selanjutnya kelompok 12, pertanyaan pertama atas nama Septia dengan NPM 180600128. Yang pertanyaannya adalah jika ingin mengembangkan indikator, tentunya mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator tersebut. Yang jawabannya adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar atau yang disingkat dengan KD. Kemudian, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah, yaitu menurut panduan perkembangan indikator halaman 3 yang bersumber pada hasil skripsi dari Setiana Laspar Varianti yang berjudul Kesesuaian antara Perkembangan Indikator dan Kompetensi Dasar dalam Silabus KTSP dan Aspek Membaca di SMP Negeri 3 Batang tahun 2010 sampai dengan 2011. Kemudian pertanyaan kedua atas nama Resa Nur Fitriani dengan NPM 180600087. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Jawabannya adalah pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya pengembangan pembelajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pengembangan pembelajaran khusus melalui beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan sebelum mengajar. Yang kedua, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum. Yang ketiga, tingkat intelijensi siswa. Yang keempat adalah materi pembelajaran yang harus akan disampaikan.
Kemudian pertanyaan ketiga atas nama Panji Pangestu dengan NPM 180600081 yang pertanyaannya adalah jelaskan kenapa harus ada micro teaching dan bagaimana manfaat micro teaching. Jawabannya adalah menurut MC Laughlin dan Moulton tahun 1975, pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar mengajar. Dilihat dari hakikat pembelajaran mikro seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari pembelajaran micro teaching terutama akan dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama, manfaat micro teaching bagi mahasiswa atau calon guru atau yang disebut dengan pendidikan pre-service. Yang pertama adalah setiap mahasiswa atau calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa atau calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan dan kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga, setiap mahasiswa atau calon guru dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukan melewati pihak observer. Kemudian yang keempat adalah setiap mahasiswa atau calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Yang selanjutnya itu adalah manfaat bagi para guru atau pendidik in service. Yang pertama, para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang kedua, mengikuti kelebihan dan kekurangan yang dimiliki terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai proses uji coba terhadap hal-hal baru seperti dalam penerapan metode, media, kemudian jenis-jenis keterampilan mengajar lainnya sebelum diterapkan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian terdapat juga manfaat bagi supervisor. Yang pertama, dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal ini kemampuan mengajar yang dikuasainya sesuai dengan tuntunan profesionalnya atau profesinya. Yang kedua, dapat memberikan masukan, saran maupun solusi yang akurat karena didasarkan pada data atau informasi yang lengkap sesuai hasil pengamatan dari pembinaan melalui pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Yang ketiga, sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat bagi pengembangan karir setiap mahasiswa maupun para guru yang menjadi binaannya. Yang keempat, sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas penampilan guru. Kemudian pertanyaan keempat atas nama Siska Rizkia dengan NPM 180600100 yang bertanya tentang sebagai calon pendidik bagaimana penjabaran indikator pembelajaran. Jawabannya adalah sebagai calon pendidik tentunya dalam pengembangan indikator harus mencakup seluruh aspek kemampuan seperti yang dikatakan dalam makalah kelompok 12 yang merujuk pada sumber Denny Kurniawan pada bukunya tahun 2004 yang berjudul Pembelajaran Tematik. Ketiga aspek tersebut diantaranya meliputi motorik, kognitif, afektif, dan sikap. Hal ini bertujuan agar pembentukan kemampuan atau kompetensi dasar peserta didik. Indikator pembelajaran dicantumkan melalui kompetensi dasar menjadi sebuah indikator pembelajaran agar kompetensi dasar dalam sebuah mata pelajaran dapat tercapai secara maksimal, maka diperlukan sebuah pengembangan indikator yang mencakup seluruh aspek pengetahuan atau kemampuan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kelompok 13, pertanyaan pertama atas nama Dewi Liana Putri dengan NPM 180600107
Yang pertanyaannya adalah di situ terdapat manfaat pembelajaran micro-teaching, yang salah satunya adalah mencapai kompetensi guru tertentu. Yang saya tanyakan, bagaimana cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut, dan sebutkan apa saja kompetensi guru. Terima kasih. Baik, jawabannya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Zainal Asri pada bukunya Micro-Teaching, menjelaskan bahwa micro-teaching berasal dari dua kata, yaitu yang pertama mikro dan teaching. Mikro yang artinya kecil, terbatas, dan teaching adalah mengajar. Jadi micro-teaching merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh calon guru, tentunya untuk melakukan pembelajaran secara terbatas atau menggunakan kelompok kecil. Pembelajaran micro-teaching adalah suatu cara untuk melatih keterampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Menurut Zainal Asri, pembelajaran micro-teaching dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata dan melatih sejumlah keterampilan dasar mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, memberikan penguatan dan sebagainya. Pembelajaran micro-teaching dilakukan agar dapat mencapai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kemudian pertanyaan kedua atas nama Dea Ayu Sukartaji dengan NPM 180601114, yang pertanyaannya adalah, pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktikkan teknik secara strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam mempraktikkan hal tersebut itu bagaimana? Di sini jawabannya adalah, maksud dari lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan pembelajaran micro-teaching adalah lingkungan yang berbeda atau berada di dalam kelas maupun di luar kelas saat pembelajaran outdoor. Lingkungan yang mendukung di sini merupakan suatu keadaan lingkungan di mana peserta didik masih memperhatikan seorang guru dalam menjelaskan sebuah materi pembelajaran. Lingkungan yang tidak berisik, tidak gaduh, dan lingkungan yang mendukung ini adalah lingkungan yang hidup saat proses pembelajaran berlangsung. Maksud dari kata hidup di sini adalah peserta didik aktif dalam mengutarakan pendapat dan berdiskusi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.